Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu setiap kita tetap terus hidup beriman, setiap kita tetap terus hidup berpengharapan, karena kita tahu pengharapan kita kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Betul, badai tidak mudah kita hadapi hari-hari ini. Betul, tantangan rumit kita kerjakan dan kita jalani hari-hari ini, tapi kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan, bahwa kita juga yakin, berarti mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu firman Tuhan yang terus mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat keberkatan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada di hari yang baru. Itu sebabnya kami bersyukur, bersuka cita ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu yang menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu yang menuntun kami, mengarahkan kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib. Karena itu biarlah hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu pesan yang mesti kita ingat baik-baik, yang sudah pernah disampaikan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 1 Timotius pasal 4 ayat pertama dan ayat yang kedua. Rasul Paulus ingatkan begini, tetapi roh besar, R besar di sini berarti roh Allah, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, di hari-hari kemudian, ada orang yang akan, apa saudara? Murtad. Wow, saudaraku, ada orang-orang yang akan murtad di hari-hari kemudian, di hari-hari nanti, di hari-hari zaman akhir, dan lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi hari ini kita diingatkan sama seperti apa yang diingatkan kepada Timotius. Kita diingatkan bahwa roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, saudaraku. Ada orang-orang yang akan mengikuti roh-roh penyesat. Ada orang-orang yang akan mengikuti ajaran setan-setan dengan tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi hari ini kita diingatkan untuk selalu waspada. Sama-sama bilang sama saya harus waspada. Karena malaikat, sudah dikasih dalam Tuhan, iblis menyamar seperti malaikat terang. Kita pikir dia malaikat, tetapi menyesatkan, ternyata adalah iblis. Kita pikir dia domba, ternyata adalah serigala. Karena Alkitab mencatat bahwa ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Nah, ada satu perkataan yang tadi kita baca ini, saudaraku, yang harus kita garis bawahi. Lihat di ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Berarti segala sesuatunya dimulai dari hati. Kapan orang-orang murtad ini akan mengikuti roh-roh penyesat, akan murtad, akan mengikuti ajaran-ajaran setan, akan mengikuti tipu daya pendusta-pendusta? Ketika hati nuraninya sudah dikotori. Benarlah apa yang dikatakan Amsal, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, senang atau tidak senang, setan mulai dari hati. Setan dimulai dari hati. Karena hati kotor itulah menjadi penyebab orang kecewa. Hati kepahitan, hati luka, hati yang tidak terima dengan keadaan. Lihat sikapnya Saul. Dimulai dari hati yang mendengki kepada Daud. Alkitab katakan hati Saul itu benci banget sama Daud, saudara. Karena apa? Karena perkataan-perkataan perempuan yang bernyanyi-nyanyi.
Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dari situ Saul mulai overthinking. Wah, jangan-jangan nanti Daud ambil kedudukan gua sebagai raja. Wih, saudara dikasih dalam Tuhan. Dari saat itu Alkitab mencatat roh jahat menguasai Saul. Dimulai dari apa? Hati yang adalah pusat kehidupan. Makanya selalu saya ingatkan dan berulang-ulang saya akan terus sampaikan. Kalau hati kita telah dikotori dengan kecewa, kepahitan, luka, dimulai dari hal itu, maka kita sedang membuka celah untuk iblis mengintimidasi kita, untuk iblis membawa kita, menyeret kita. Akhirnya kita ujung-ujungnya murtad, jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Mengerikan, saudara. Yesus sudah mengingatkan kepada kita. Di dalam Matius pasal 15 ayat 19 dan 20. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati dulu. Baru dampaknya kepada pikiranmu. Hatimu kotor, pikiranmu kotor. Hatimu jahat, pikiranmu jahat. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati kotor, pikiran kotor, buahnya akan kotor dan kau akan menajiskan dirimu. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Karena selalu saya bilang waspadai hati kita, bukan waspadai dompet kita. Yang sering kita lakukan adalah waspadai dompet kita, jangan sampai kosong. Waspadai hatimu, itu lebih penting. Kenapa? Karena hati adalah pusat di mana Tuhan bertahta. Tuhan bertahta. Makanya Yesus juga pernah menegur orang-orang munafik. Saudara dikasih dalam Tuhan. Orang-orang munafik, orang-orang yang perkataannya rohani, orang-orang yang tutur katanya baik, tapi hatinya, kata Yesus, menjauh dari Dia. Markus 7 ayat 6 firman Tuhan bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Physically terlihat dekat dengan Tuhan. Tetapi hatinya jauh daripada aku. Inilah yang Yesus kecam sebagai orang-orang munafik. Berarti dengan kata lain yang Tuhan cari adalah hati. Karena ketika hati dipulihkan, maka bibir akan ucapkan ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Makanya ketika Tuhan memulihkan seorang, maka Tuhan yang akan memulihkan terlebih dahulu adalah hatinya. Aku akan memberikan kepadanya hati yang baru, hati yang mengasihiku, hati yang mencintaiku. Itu hati yang Tuhan berikan. Saya berdoa setiap kita umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan program ini, perenungan firman Tuhan ini. Selalu jaga hati kita. Selalu saya bilang dan berulang-ulang saya sampaikan, sikap orang kepada kita, orang nyakitin kita, orang ngecewain kita, orang fitnah kita, tidak bisa menaruh kebencian dalam hati kita. Nggak bisa. Kitalah yang memutuskan untuk menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan sampah di hati kita. Kita yang menaruh di hati kita sendiri. Sikap orang kepada kita tidak bisa memutuskan untuk menaruh apapun dalam hati kita. Kitalah yang memutuskan. Karena itu, jaga betul hati kita. Waspadai betul hati kita. Karena seorang murtad, seorang jauh dari Tuhan, seorang pergi meninggalkan hadirat Tuhan ketika hatinya, hati nuraninya tidak lagi dipenuhi dengan hati yang mengasihi Tuhan, tapi hati yang kotor, hati yang benci, hati yang dendam, hati yang iri, hati yang luka. Waspadai hati kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap hati kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bapa, Engkau yang melihat sampai kedalaman hati mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan ketuk hati mereka. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan pulihkan jika Tuhan dapati ada hati yang luka, ada hati yang pahit, ada hati yang benci terhadap sesama. Hamba berdoa Roh Kudus jamah hati mereka. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan kasih. Aliran-aliran kasih mengalir saat ini. Di dalam nama Yesus kami tahu
keputusan kamilah yang bisa menaruh apapun dalam hati kami. Itu sebabnya biarlah mulai hari ini hati kami dipenuhi dengan damai, dengan kasih, dengan tentraman daripada sorga. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kasih dari sorga memenuhi hati setiap umat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.